Jadi hasil penjualannya pun tidak halal. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qadarullah, saya dan istri dikaruniai seorang anak berkebutuhan khusus. Kondisi anak saya saat ini masih mengalami banyak masalah pada kondisi fisik maupun psikisnya. Mudah tantrum. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya dan istri sudah merasa sangat lelah dan rasanya hampir depresi menghadapi kondisi seperti ini selama bertahun-tahun. Apakah perasaan ini adalah bentuk putus asa atas pertolongan Allah? Nah, memang hidup ini yang kita lewati adalah momen-momen untuk kita belajar tentang kehidupan. Setiap hari yang kita lewati seharusnya menjadikan kita itu lebih dewasa. Sebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini setiap kali ana baca, subhanallah. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah menjadi pemimpin pasukan yang jumlahnya 300 orang menuju ke pinggir pantai. Ini disebut dengan perang Al-Khabat di tahun akhir dari 5 Hijriah masuk ke 6 Hijriah. Setelah perang Ahzab dan pengusiran Bani Quraidah. Pada saat itu Rasulullah SAW memberikan bekal kepada pemimpin Abu Ubaidah hanya berupa sekantong korma. Sekantong korma. Jumlah pasukannya 300. Amr bin Dinar, rawi hadis ini, ia pun mengatakan, "Apa tasna'un? Apa yang kalian lakukan dengan satu kantong korma untuk perjalanan yang berbulan-bulan?" Kata Jabir radhiyallahu an, Abu Ubaidah pun sangat bijak. Ia memberikan kepada kami setiap hari satu korma. Satu korma. Kata Amr bin Dinar, apa yang kalian lakukan dengan satu korma? Kata Jabir, kami emut-emut, kami campur dengan air lalu kami minum. Dan kami baru tahu nikmatnya dapat satu korma satu hari ketika kami sudah kehabisan korma tersebut. Ketika hari-hari terus berlalu, korma yang diberikan habis. Dan tidak ada lagi, akhirnya kami pun memukul-mukul batang pohon agar daun-daunnya terjatuh. Otomatis yang jatuh adalah daun kering. Maka kami pun memakan dari daun kering ini dicampur air hingga bibir-bibir kami retak. Disitulah kami menyadari betapa besarnya nikmat masih bisa memiliki satu korma satu hari. Allah Akbar. Maka siapapun yang dikaruniai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang anak, wallahi ada teman yang sampai ke berbagai rumah sakit di Indonesia, sampai ke negeri tetangga, negeri jiran, ada yang sampai ke Singapura, hanya untuk mendapatkan keturunan. Tapi gak dapat. Gak dapat. Nah, nikmat itu selalu kita akan merasakan betapa berharganya ketika kita sudah kehilangan. Tapi kalau masih ada di depan kita, sesuatu yang normal bagi kita. Kayak nggak ada nilainya sama sekali. Makanya terkadang Nabi SAW itu berjalan tanpa sendal dan terkadang pakai sendal. Karena Nabi SAW yamshi hafian wa munta'ila. Kata para sahabat Rasulullah dulu terkadang berjalan itu pakai sendal dan terkadang nggak pakai alas kaki. Kenapa? Agar beliau terbiasa hidup namanya al-khusyunah. Terkadang kita itu butuh hidup sedikit di luar nyaman agar kita merasakan betapa nikmatnya hidup nyaman. Kata Umar bin Khattab, ikhshawshinu wakhshawshibu wakhlaulibu. Terkadang kalian itu butuh untuk pakai pakaian yang sedikit kasar agar kalian mengetahui nikmatnya memakai pakaian yang halus. Terkadang kalian itu butuh makan makanan yang
di luar menu idaman kalian. Agar ketika kalian makan dengan menu idaman kalian, disitulah kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum wa dzalika ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Dalam urusan dunia itu lihat kepada yang di bawah kalian. Jangan lihat kepada yang di atas. Jangan lihat orang-orang yang hidupnya hedon. Rasulullah aja dilarang, wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau palingkan pandanganmu kepada orang-orang yang hidup hedon yang akan melalaikan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat kepada yang di bawah kalian. Karena itu akan membantu kalian untuk lebih mengetahui value dari nikmat Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak meremehkan nikmat tersebut. Maka bersyukur ketika diberikan anak. Kalaupun ada ujian di dalamnya, lihat kembali. Mungkin kita adalah orang-orang yang berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Ada enggak orang yang berdoa seperti itu? Ya, kita semua berdoa seperti itu. Tahu enggak Allah itu akan memberikan hasil kepada kita. Tidak mungkin kita sampai kepada hasil tersebut kecuali ada yang namanya proses dan sebabnya. Gak ada. Kita minta rezeki bukan? Allah kasih rezeki bukan? Pasti. Tapi kita harus bekerja. Dan Allah mudahkan kita untuk pekerjaan ini. Betapa banyak orang di di job fair yang kita saksikan. Puluhan ribu orang hanya memperebutkan beberapa peluang untuk bisa bekerja. Ketika kita sudah ditetapkan rezeki oleh Allah, Allah mudahkan sebabnya. Kita tidak akan sampai pada rezeki tersebut kecuali kita melewati sebabnya. Begitu juga ketika kita meminta ampunan kepada Allah. Meminta, ya Allah jadikan aku bagian dari salah seorang penghuni surga. Kemudian kita ingin mendapatkan dengan nyantai-nyantai di dunia. Tarjun najata. Walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri ala liyabasi. Kata seorang penyair, engkau menginginkan keselamatan dan kesuksesan. Tapi tidak melewati proses dan jalurnya. Ini mustahil. Kapal itu tidak akan mungkin bisa berjalan di dataran yang kering. Kalau engkau ingin membuat kapal ini berjalan, pindahkan ia ke dataran ke tempat yang basah. Maka begitulah kehidupan ketika seorang ayah, seorang ibu, seorang wanita, seorang laki-laki meminta, ya Allah, Allahumma gfir li khati'ati yawmaddin, ya Allah ampunilah aku. Allah karuniakan sebab-sebab untuk diampuni dosa kita. Sehingga ketika kita mendapati apapun musibah kita, kita nggak boleh mencela. Apa yang diajarkan Rasulullah di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz wasta'in billah fa in asabaka syai', dalam hadis Abu Hurairah, fala taqulanna law anni fa'altu kadza lakana kadza. Selalu bersemangatlah dalam perkara-perkara yang bermanfaat untukmu. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa lemah. Tapi kalau engkau sudah mengerahkan seluruh kemampuanmu, menggunakan seluruh yang engkau bisa, tapi ternyata tidak sesuai yang diinginkan, maka jangan mengatakan, aduh, coba kita nggak usah punya anak ini ya. Coba kita nggak usah seperti ini ya. Coba, jangan. Tapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Itulah ketetapan Allah. Kita hidup di dunia ini diatur, bukan mengatur. Kita hidup di dunia ini adalah diuji. Kemudian kita meminta, bukan kita yang menguji kemudian memerintah. Semuanya adalah aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita siapa yang bersabar ketika mendapatkan ujian. Kita harus banyak-banyak belajar tentang kehidupan. Dan alhamdulillah Allah tuh menjadikan hidup kita ada fase-fase. Dan ada fase permulaan hidup usia kita, ada fase pertengahan usia, dan fase penghujung usia. Alhamdulillahnya Allah itu menjadikan patokan amalan kita bukan di permulaan atau pertengahan usia kita. Tapi di penghujung usia kita. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Yang menjadi patokan dari amalan seorang itu di akhirnya. Kenapa sebenarnya? Agar usia yang kita diberikan pada proses permulaan dan pertengahan usia kita, kita pasti banyak melakukan salah. Trial error kehidupan itu pasti banyak. Tapi seorang yang cerdas,
Dia akan mengambil semua kesalahan-kesalahan di masa lalu untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa depan dan agar dia lebih bijak di dalam menjalani kehidupan di masa depan. Ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita dari usia kita hidup di dunia ini. Makanya seorang sangat merugi ketika hari ini sama dengan hari sebelumnya. Hari esoknya sama dengan hari ini. Allah berfirman dalam suratul Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap manusia melihat lebih bijak apa yang sudah ia lakukan untuk hari esoknya. Bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak kita harus belajar tentang kehidupan, dan sayangnya lingkungan masyarakat kita tidak mendukung untuk kita belajar tentang kehidupan. Justru lingkungan masyarakat kita saat ini lebih mendukung kita untuk lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di majelis-majelis seperti inilah terkadang kita diingatkan melihat sahabat-sahabat kita yang tidak ada tendensi apapun yang kita melihat mereka kecuali mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur ketika di tengah-tengah ibu kota seperti ini masih ada majelis-majelis seperti Masjid Nurul Iman ini dan masjid-masjid yang lain. Kita bersyukur, kita berterima kasih, kita doakan kepada pengurus masjid, kepada panitia kajian. Semoga semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.